Di tengah efisiensi pengetatan anggaran, Pemprov Banten justru menyiapkan 1 miliar rupiah hanya untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tak hanya itu, Banten juga memberikan 5 miliar rupiah untuk mobil dinas dan setengah miliar atau 500 juta rupiah untuk tempat tidur gubernur dan wakil gubernurnya. Belum lagi dilantik, gubernur dan wakil gubernur Banten bikin heboh. Terungkap pada publik, anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur Banten terbilang fantastis. Fasilitas pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyedot anggaran 1 miliar rupiah. Pemprov Banten juga menganggarkan kendaraan dinas besar 5 miliar rupiah dan tempat tidur gubernur dan wakil gubernur 500 juta atau setengah miliar rupiah. Nilai anggaran yang tak mencerminkan efisiensi APBN dan APBD. Sedangkan pemerintahan pusat sendiri itu adanya pemangkasan anggaran. Sedangkan Provinsi Banten malah melakukan penganggaran yang cukup sangat fantastis. Nah, dapat kita lihat juga kan di saat ini pengangguran yang ada di Banten itu cukup sangat besar. Sedangkan namun menurut pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, anggaran untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih sudah dibahas dan dialokasikan jauh sebelum penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Terkait dengan proses pelaksanaan yang sekarang, kita tentu melihat berdasarkan tahapan-tahapan yang ada. Jadi besaran terhadap pengadaan pakaian gubernur wakil gubernur ini kita sudah umumkan di dalam RUP, tetapi dalam proses pelaksanaannya tentu kita menunggu arahan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih itu kita harus efisien dan efektif. Anggaran yang fantastis seolah berbanding terbalik dengan kondisi Provinsi Banten. Data BPS Maret 2024, Provinsi Banten berada pada urutan ke-8 tingkat penduduk termiskin di Indonesia. Dan dengan tingkat pengangguran 5,84%, berada di posisi kelima dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Pasangan Andrason Dimyati akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Banten pada 20 Februari nanti. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Kericuhan mewarnai unjuk rasa ribuan perangkat desa yang datang dari 326 desa se-Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka menuntut agar penghasilan tetap perangkat desa segera dibayarkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Taman di depan gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sasaran amuk para demonstran. Saya banggakan juga ke seluruh ketua yang ada di sini. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Pandeglang memprotes penghasilan tetap atau siltap yang tidak dibayarkan sejak Desember tahun 2024 hingga Februari 2025. Masa yang datang dari 326 desa se-Kabupaten Pandeglang menuntut agar siltap segera dibayarkan. Menuntut pembayaran siltap yang tahun kemarin bulan Desember kan belum dibayarkan. Tahun 2024 kemarin Desember. Terus sekarang harapannya tahun 2025 ini bisa siltap itu dibayarkan setiap bulan. Di tahun 2005 ini. Terus sampai ke depannya harapan seperti itu. Berarti telat berapa bulan, Pak? Yang tahun 2024 itu kemarin telat 1 bulan, yang bulan Desember. Terus yang sekarang tahun 2025 juga belum terbayarkan. Ketua PPDI Kabupaten Pandeglang Agus Muhammad Toha mengatakan BPKD berjanji akan membayarkan siltap secepatnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.